Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dengan NIM 415211110049, mahasiswa di Universitas Mercubana, Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan dari beberapa soal jawaban dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Untuk menjelaskannya, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Nah, di soal TB1 sendiri saya sudah memberikan jawaban dan saya di sini akan menjelaskannya. Eh, yang pertama, definisi human komputer atau interaction. Jadi interaksi manusia dan komputer itu merupakan sebuah hubungan atau HCI dalam sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu dengan menjalankan sebuah sistem operasi menggunakan antarmuka interface sendiri. Nah, jadi sebelum kita melakukan sebuah perancangan di dalam sebuah sistem operasi, jadi yang pertama-tama itu adalah interaksi manusia dan komputernya terlebih dahulu, yaitu sebuah perancangan. Jadi sebelum kita membuat sebuah aplikasi itu, kita itu mempunyai interaksi terhadap aplikasi yang kita gunakan di dalam sebuah komputer. Kemudian yang kedua di sini, saya akan menjelaskan perbedaan antara IMK dan user interface. IMK sendiri di sini berfokus kepada perancangan dan evaluasi antarmuka memakai user interface. Sedangkan user interface di sini sendiri untuk menjembatani kemudian komunikasi yang menjembatani user dengan komputer. Jadi perbedaan IMK adalah perancangan, sedangkan di sini adalah antarmuka. Jadi perancangan di sini sebelum kita membuat sebuah aplikasi, perancangannya itu seperti apa? Jadi sebelum terjadinya sebuah aplikasi yang dibuat itu menggunakan aplikasi apa yang di dalam sebuah komputer. Yang pertama yaitu menggunakan seperti Visual Studio Code. Kita menggunakan sebuah aplikasi atau website menggunakan Visual Studio Code, itu perancangan atau interaksi manusia sama halnya untuk terjadinya sebuah aplikasi, yaitu IMK di sini pancangan, sedangkan UDC adalah antarmuka. Jadi sedangkan user interface sendiri di sini untuk menjembatani kemudahan dari sebuah terjadinya sebuah aplikasi. Jadi yang pertama itu user interface menjembatani. Kemudian jadi perbedaan IMK adalah perancangan. Setelah jadi perancangan, baru jadilah UI antarmuka. Kemudian di sini menjelaskan definisi ergonomi. Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai sifat dan keterbatasan manusia yang digunakan untuk merancang sebuah sistem kerja, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan baik. Contohnya yaitu mengenai sifat dan keterbatasan manusia. Jadi beberapa klien itu meminta untuk sebuah sistem itu bisa bekerja dengan baik lah dari sebuah aplikasi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buat. Kemudian di sini mengapa faktor ergonomi itu dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer? Jawabannya sangat mudah, yaitu karena dengan faktor ergonomi, sistem kerja dapat bekerja dengan baik. Ya, kalau bekerja dengan baik itu tergantung dari beberapa web atau developer yang sudah menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Jadi, belum tentu bisa bekerja dengan baik kalau programnya itu eh, fleksibel. Jadi, ada beberapa permintaan karyawan, bagaimana sebuah program itu berjalan dengan baik eh, kalau developernya biasa-biasa saja. Kan kalau di era teknologi yang saat ini, kita harus bisa sangat pesat mempelajari bahasa program atau teknologi-teknologi untuk yang masa yang akan datang. Kemudian di sini menjelaskan dan bidang-bidang apa saja yang terlibat dalam IMK. Yang pertama adalah teknik elektronika, kemudian ilmu komputer, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sebuah sistem HCI. Kemudian perancangan grafis, grafis, sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata lah. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antar manusia dan komputer. Dan ergonomik merupakan hubungan aspek fisik, mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misal bentuk meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian ada antropologi di sini, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang memberikan suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok, anggota
anggota dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada linguistik. Linguistik di sini merupakan pandangan, linguistik di sini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa yang melakukan dialog, diperlukan untuk sebuah komunikasi memadai berupa suatu bahasa khusus lah artinya, seperti bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menurut bahasa perintah yang berada di dalam sebuah komputer atau yang di sebuah layar aplikasi lah. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi di sini merupakan studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer adalah struktur sosial. Misal adanya PHK karena adanya otomasi kantor gitu. Kemudian yang nomor 6 di sini, apa saja yang terlibat dalam IMK? Manusia bertindak sebagai pengguna sistem dan subjek. Nah, kemudian manajemen sistem komputer menggunakan idenya untuk mengoperasikan sebuah komputer. Komputer di sini bertindak sebagai objek. Objek itu sebuah objek pandangan lah untuk melakukan sebuah proyek yang kita lakukan menggunakan sebuah komputer, bertindak sebagai objek yang dimanajemenkan sekaligus membantu pekerjaan sebuah subjek yang melibatkan proses input output. Jadi setelah kita membuat sebuah aplikasi dari sebuah objek, sebuah dari komputer sendiri menggunakan bahasa program, terjadi sebuah aplikasi, baru terjadi input output yang akan diinputkan di aplikasi tersebut. Kemudian yang nomor 7 di sini, sebenarnya termuka apa yang diinginkan oleh user? Jawabannya sangat mudah sekali. Yang pertama mudah digunakan, kemudian user friendly dan lain sebagainya. Mudah digunakan itu adalah permintaan klien, yang artinya untuk beberapa aplikasi itu mudah digunakan. Kemudian ada user friendly. User friendly adalah menu-menu atau aspek-aspek yang berada dalam sebuah aplikasi seperti input, output itu mudah digunakan oleh si klien tersebut, oleh si pengguna tersebut. Setelah aplikasi sudah selesai digunakan, setelah aplikasi itu selesai dibuat oleh developer, oleh programmer lainnya lah. Kemudian jelaskan tentang strategi yang dibutuhkan untuk mengembangkan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah pengetahuan tentang mekanisme fungsi. Mekanisme fungsi itu adalah sebagai pengguna komputer. Kemudian berbagai informasi yang berhubungan dengan dialog, kemudian prototipe yang berdasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antara calon pengguna dan perancang sistem. Ada teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah hasil prototipe yang telah dilakukan oleh sebuah developer pengembang sendiri ya. Jadi kemudian di sini sebutkan dan jelaskan tentang sejarah perkembangan manusia dan komputer. Sejarah sendiri sebelum saya lahir komputer itu sudah ada pada awal 1945 ya kalau nggak salah. Di sini berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog 1950-an ya, sebenarnya 1945 kalau saya search sekarang di sini. Kemudian komputer pertama kali diperkenalkan sebagai komersial komputer yang diperkenalkan ini sangat sulit dipakai untuk dan tidak terlalu praktis ya. Dan beberapa tahun ke tahun sebenarnya komputer itu sangat pesat sekali perkembangannya. Dan sekarang teknologi dari sangat dengan secara cepat mengumumkan berbagai pintu kehidupan dan pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perkembangan komputer dari tahun ke tahun ya. Yang pertama di sini sebenarnya komputer itu berkembang pada awal 19 itu berkembang pada awal 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943. Jadi di sini yang pertama itu ada generasi pertama yaitu dari 1944 sampai 1959. Kemudian meledak generasi kedua, komputer generasi kedua ini 1960 sampai 1964. Nah, jadi kita dari sini tahu bahwa perkembangan sebuah teknologi itu sangat pesat di era yang saat ini, apalagi di era yang akan datang. Jadi untuk mempelajari sebuah teknologi tidak ada habisnya. Dan meledaklah komputer generasi keempat sampai generasi berikutnya, sampai generasi kelima dan sampai generasi yang saat ini. Kemudian lanjut di nomor 10. Di sini menjelaskan
tentang hubungan antara manusia dan interaksi dan komputer dan interaksi dalam IMK. Jawabannya, interaksi manusia dengan komputer sudah ada sejak saya belum lahir. Jadi, manusia sebagai user melakukan interaksi atau melakukan input terhadap komputer, sedangkan komputer sebagai alat atau media. Jadi, saya ini sebagai pengguna, sedangkan komputer ini adalah sebagai objek. Di dalam komputer sendiri ada beberapa input atau tampilan yang nantinya akan dilakukan atau diinteraksikan sebagai sebuah kegiatan user melakukan input dan lain sebagainya di dalam komputer tersebut. Jadi untuk beberapa user bisa menggunakan input output tersebut dengan sangat mudah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.